guys, selamat datang di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue membacakan ramalan tarot untuk zodiak sign kalian setiap bulannya. Prediksi ramalan cinta, asmara, love life, dan relationship untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Dan juga gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 12 WIB buat kalian yang ingin tanya jawab seputar zodiak, love life, dan relationship. Ikuti live streaming gue dan juga teman-teman bisa langsung berkesempatan untuk mendapatkan personal reading yang gratis buat subscriber yang beruntung. Jadi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lewatkan live streamingnya di setiap hari Minggu. Juga aktifkan notifikasi bel kalian sehingga teman-teman bisa langsung mendapatkan informasi, notifikasi, dan update terbaru dari channel ini. Buat teman-teman yang ingin merequest personal tarot reading berbayar, silahkan kirim email ke tarotlovefortune@gmail.com. Terima kasih, sekarang kita mulai aja ke pick a card readingnya. Jadi tema reading kali ini adalah How do I live without you? Oke, yang bahasa Indonesianya artinya gimana ya cara gue hidup tanpa kamu. Oke. Buat teman-teman yang habis putus atau yang masih ingat mantan, masih terbawa suasana dengan masa lalu mungkin, atau masih kangen sama mantan, atau bahkan pengen balikan dengan mantan ya. Bagaimana cara hidup kalian saat ini di luar hubungan kalian dengan dia? Dan gak juga harus bersama mantan ya, mungkin kalian punya seseorang atau in relationship atau kalian sudah married dengan seseorang, dan bagaimana jalan hidup kalian bila tidak ada orang itu. Oke, pick a card reading ini akan gue bagi menjadi 5 baris kartu, dimana kalian bisa memilih satu atau lebih dari pilihan kartu yang ada. Silakan berkonsentrasi, gunakan intuisi kalian, dan jangan lupa berdoa dalam memilih kartu. Oke. Sekarang kita mulai aja. Untuk semua teman-teman ya, ini tidak tergantung dengan zodiak atau gender. Tema kali ini seperti yang tadi gue bilang adalah How do I live without you? Bagaimana gue kalau nggak ada lo? Oke? Bagaimana kalian kalau tidak ada seseorang yang kalian sayangi itu, atau yang mencintai kalian itu ya? Kartu pertama. Kartu kedua. Ya, ini kartu ketiga ya. Kartu keempat. Kartu kelima. Oke. Lalu yang kedua, ini adalah aspek-aspek dalam hidup ya yang perlu kalian perhatikan sehubungan dengan kartu pertama kalian, kartu yang kalian pilih ya. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiganya udah muncul ya.
kartu keempat, kartu kelima. Oke. Lalu yang terakhir adalah saran dari Romance Angel untuk kalian. Oke. Bila kalian tidak bersama orang itu, bagaimana hidup kalian? Apa yang akan kalian lakukan? Ini saran dari Romance Angel tentang hubungan kalian dengan orang itu ya. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, kartu keempat. Kartu kelima. Oke, sekarang akan gue rapikan dulu biar kalian bisa konsentrasi. Gunakan intuisi kalian, berdoa bagaimana jalan hidup kalian tanpa dia ya. Entah itu mantan atau pasangan kalian saat ini, atau yang seseorang yang sangat mencintai kalian itu. Oke, sesuaikan dengan situasi masing-masing. Gue akan memberikan waktu beberapa detik untuk kalian berkonsentrasi dan memilih bisa satu kartu atau lebih dari satu kartu, asal nggak usah semuanya ya. Oke. Lalu gue akan membacakan arti dari semua kartu yang kalian pilih. Ya, semoga kalian udah tahu kartu mana yang ingin kalian pilih dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Are you ready? Kita buka dulu kartu nomor 1 ya. Bagaimana kalian kalau nggak ada dia? Kalian masih up and down. Kalian mempunyai Two of Pentacles. Kalian masih maju mundur, kadang kalian bisa move on, tapi kadang kalian masih ingat lagi dia. Oke, masih berharap salah satunya, tapi di satu sisi kalian juga harus facing the truth kalau dia udah nggak bersama kalian lagi. Atau mungkin kalian udah nggak memutuskan hubungan, salah satunya. Di sini kalian masih galau, masih bimbang ya. Masih mau move on tapi nggak bisa. Jadi ada dua hal yang kalian rasakan dan dua-duanya itu sama-sama berat, oke. Di sini kalian harus menjaga keseimbangan dan kestabilan mental kalian, health kalian ya, di antara kebimbangan kalian ini. Oke, harus keep your balance, stay balance ya. Nah, hal ini akan berhubungan dengan salah satunya gairah seks. Passion ya, mungkin ada hal-hal yang sangat menggairahkan dalam masa lalu kalian bersama orang itu yang masih kalian pikirkan, yang salah satunya adalah aspek di dalam love life kalian. Atau ada juga beberapa di antara kalian yang mungkin sempat mengalami kekerasan di dalam hubungan ya, entah kalian yang mungkin kasar atau dia yang kasar. Mungkin mukul bahkan ya. Itu hal-hal yang kalian membuat kalian masih maju mundur, pengen balik sama dia, tapi juga ada sesuatu hal yang bikin kalian gak mau balik lagi. Jadi seperti masih bimbang ya, masih maju mundur. Oke, saran dari Romance Angel adalah worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Oke, jadi sepertinya ada yang harus menunggu nih, atau masih menunggu ya. Kalian mungkin masih menunggu dan itu worth it. Oke, semua itu akan butuh proses.
Proses buat kalian, proses buat dia, entah proses buat move on ya buat kalian, atau proses untuk dia to be a better person. Oke. Lalu kita lanjut ke kartu di baris kedua. Jika kalian memilih kartu kedua adalah The Sun. Justru kalian bahagia ya, nggak ada dia. Hidup kalian lebih cerah, hidup kalian lebih sukses, lebih banyak kemajuan ya, bahkan sangat bahagia. Oke. Mungkin juga ada hal-hal yang sangat menyenangkan yang kalian alami setelah kalian nggak sama dia lagi. Oke. Kalian lebih positive thinking, hidup kalian lebih bebas, kalian lebih bisa berekspresi ya. Well, ini kartu yang sangat bagus ya, great happiness. Jadi kayaknya senang banget kalau nggak ada dia, hidup kalian lebih baik. Oke. Kenapa? Karena it's for release your sadness, untuk melepaskan kesedihan kalian. Mungkin kemarin-kemarin selama dalam hubungan yang ada tuh hanya grieving, sedih, beban gitu ya, bahkan banyak problem, obstacles gitu ya. Nah, dengan gak ada dia lagi di hidup kalian akan lebih bahagia, kayak akan lebih positive thinking, lebih progress gitu ya untuk ke depan. Itu kalian sendiri. Okay, so it is for the best for you. Dan saran dari romance angelnya adalah within these situations involve married. Mungkin ini mantan suami atau mantan istri kalian ya, yang sempat putus, bercerai mungkin ya. Atau bisa juga sempat ada rencana pernikahan namun gagal. Okay. Atau bahkan bisa juga dengan gak ada dia lagi, kalian bisa menemukan soulmate atau married material partner ya di kedepannya. Oke. Mungkin juga buat beberapa di antara kalian salah satu faktor kenapa kalian gak bersama dia lagi, karena ada seseorang yang menikah dengan orang lain probably. Oke. Cocokkan dengan situasi kalian. Lanjut ke kartu nomor 3. Jika kalian memilih kartu di baris ketiga, kalian memiliki 9 of Wands. Jadi sepertinya tanpa dia, kalian masih berharap ya, seandainya bisa balikan. Walaupun itu the last final, oke. Kalian masih holding tight, masih sangat berharap sama dia. Walaupun padahal kalian udah babak belur. Baratnya udah banyak yang kalian korbankan, banyak juga yang sakit hati, mungkin banyak pernah dipukul, maybe salah satunya, pernah banyak bertengkarnya, tapi walaupun hubungan itu udah berakhir, kalian masih holding back, kalian masih ngerasa kok ini belum berakhir, ini masih bisa kok satu kali lagi gue coba gitu ya. However, kalian masih menunggu dia, oke? Berharap satu kesempatan lagi salah satunya. Atau seperti lagunya Audi ya, 1 jam saja. Berharap ada waktu walaupun 1 jam aja sama dia. Oke, dan sepertinya kalian itu belum bisa untuk move on, belum healing yourself ya. Masih banyak luka-luka itu yang belum disembuhkan. Oke. Jadi ini tipe orang yang masih bertahan ya. Always. Lalu faktor dari kartu tersebut adalah kalian mempunyai the anchor. Jadi nih sepertinya kalian udah fix banget pengen sama dia sebenarnya. Ya, kalian udah ngerasa hidup kalian stabil sama dia. Jadi di saat dia nggak ada, kalian merasa ada yang nggak lengkap dalam hidup kalian, is not complete.
perjuangan kalian, mungkin juga kalian udah pernah berkorban banyak hal dan itu seperti sia-sia dan kalian merasa ini belum kelar, ini masih bisa. Mungkin kalian terlalu sensitif, terlalu bawa perasaan semua hal, oke? Yang membuat kalian itu nggak bisa move on dan masih bertahan sama past relationship. Anchor ini juga menggambarkan sesuatu yang berat ya. Entah problem yang kalian alami bersama dia itu cukup berat, struggle-nya cukup berat, banyak rintangan yang lumayan berat untuk dijalani bersama. Tapi kalian masih merasa gue sanggup dan gue masih mau sama lo. Oke. Seperti itu. Tapi sepertinya relationship ini akan lama-lama jatuh ya. Atau tenggelam, oke? Jadi seberapa kuatnya kalian untuk menunggu dia atau ingin kembali, oke? How strong you are, how strong is your love, oke? Lalu di angel romance-nya adalah new love. A new person has stirred your romantic feeling. Ya. Jadi kayaknya buat kalian yang memiliki kartu ketiga ini ada new love, ada orang baru yang di depan kalian nanti ya. Oke. Tapi mungkin juga kalian masih ada rasa trauma tentang past relationship. Oke. Dan juga beberapa di antara kalian masih ada yang mempunyai satu harapan kecil untuk kembali sama dia. Nah, new love ini udah menunggu di depan sana. Oke. Jadi mana yang mau kalian korbankan? Seseorang di masa lalu yang pernah sangat kalian cintai, oke, atau yang pernah mencintai kalian dengan sangat, oke, atau new love yang benar-benar totally new. Mana yang mau kalian buang ke laut, ibaratnya, oke? However, itu adalah pilihan, ya. Kalian bisa pilih untuk give up atau terus bertahan dengan seseorang di masa lalu kalian, recent relationship, oke? Lalu di pilihan kartu keempat, kita lihat apa yang kalian punya adalah Page of Cups. Bagaimana hidup kalian tanpa dia? Sepertinya kalian menikmati hari-hari ya. Tapi rasanya juga kalian masih ingin berkomunikasi sama dia tentang cinta. Masih bilang, gue sayang sama lo. Contohnya ya. Kalian masih mengungkapkan perasaan kalian terus. Dan masih curhat tentang kalau kalian masih cinta sama dia. Oke, atau mungkin kalian ingin minta maaf sama dia bahkan minta balikan sama dia. Oke. Page of Cups ini menggambarkan komunikasi ya, masih ingin berkomunikasi sama dia yang ada hubungannya dengan cinta. Dari The Page of Cups ini menggambarkan komunikasi. Jadi sepertinya kalian masih berharap untuk menjalin komunikasi dengan dia. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang ingin minta maaf atau ingin balikan bahkan sama dia. Kalian masih punya perasaan sama dia dan ini menggambarkan bahwa kalian belum bisa move on dari dia. Masih ingin menjalin hubungan atau hanya sebagai TTM mungkin atau adik kakak atau hanya sebagai teman, just say hi, but kalian masih menunjukkan perasaan, mungkin bahkan kalian masih mengatakan cinta, kangen, salah satunya sama dia, atau hanya perasaan yang masih ada untuk dia, gitu ya. Dan di kartu keduanya itu adalah The Clover. Ini menggambarkan harapan. Mungkin kalian masih berharap sama dia walaupun harapan itu kecil, tapi masih berharap di dalam hati ya untuk menjalin komunikasi, menjalin hubungan salah satunya, atau masih ada rasa cinta di dalam hati kalian dan masih ada harapan itu. Ya, sepertinya beberapa di antara kalian masih berharap untuk balikan. Gitu ya. Mungkin juga kalian masih kontak dia, masih mengatakan cinta, sayang, kangen gitu ya. Masih belum bisa kehilangan salah satunya.
Lalu jawaban dari Romance Angel adalah separation. Stand apart from your partner is on the horizon. Jadi menurut Romance Angel ya, separation sini adalah yang terbaik. Mungkin kalian harus merelakan, kalian harus mengikhlaskan harapan kalian. Oke. Karena pasti everything happen for reasons ya. Mungkin itu adalah yang terbaik buat kedua belah pihak. Gitu. Jadi kalian harus menerima kenyataan ya. Kalau memang hubungan ini harus berpisah gitu. Itu kalau menurut Romance Angelnya ya, but maybe you don't understand about it for now. Tapi kalian akan mengerti dan akan menemukan jawabannya di kemudian hari pastinya. Mungkin kalian masih sangat berharap dengan orang itu walaupun kalian udah sempat pisah atau bercerai. Oke. Lalu di pilihan kartu nomor 5 adalah The Moon. Major nih ya. Nah, buat beberapa di antara kalian yang memilih kartu nomor 5, ini menggambarkan kalau kalian tuh masih super galau, masih terbawa dengan emosi. Oke, entah itu emosi yang marah, jealous, atau cinta banget, masih kasmaran. Semua emotion itu masih menguasai kalian. Jadi kalian seperti masih di dalam ilusi ya. Masih belum bisa move on, mungkin masih galau salah satunya. Ya. Beberapa di antara kalian bahkan ada yang berpura-pura. Oke. Bisa aja berpura-pura tidak mencintai dia lagi. Nggak mau kontak dia, padahal di sisi lain kalian masih berharap sama dia misalnya, atau kalian masih mau sama dia. Oke. Jadi ada sisi menipu diri sendiri yang kalian tunjukkan ke orang lain, itu ke dia itu hal yang sebaliknya. Oke. Ini menggambarkan bahwa kalian nggak tahu kemana harus melangkah, seperti di dalam gelap ya, seperti malam. Ini the sun, ini the moon. Oke, jadi ini yang gambar malamnya. Oke, maksudnya kalian merasa seperti in the dark ya, nggak tahu harus kemana, nggak tahu harus gimana, galau banget ya. Bahkan mungkin banyak hal yang kalian takutkan. Oke. Khawatirin dia, khawatirin banyak hal, khawatirin kalian sendiri, keadaan kalian, gak ada dia, many things, oke. Jadi di sini ada yang terlalu drowning too deep to emotions, terlalu baper salah satunya ya. Bisa juga kalian malah gak sadar apa yang kalian lakukan setelah kalian putus dari dia. Oke. Jadi misalnya kalian mencari pelarian, padahal sebenarnya the new love itu bukan benar-benar orang yang benar-benar kalian cintai, tapi hanya sebagai pelarian. But you not understand about it. You don't understand yourself, salah satunya. Sisi unconscious, subconscious kalian yang berperan setelah nggak ada dia. Oke. Jadi seperti kurang waras salah satunya ya. Kurang sadar gitu ya. Oke. Dan di kartu keduanya adalah the stair. Ya, seperti di crossroad. Pilihan di persimpangan jalan. Oke. Tapi di persimpangan jalan di malam hari yang nggak ada cahaya, jadi kalian bingung mau kemana, kan galau ya kan, nggak tahu arah tujuan, salah satunya berantakan deh ini bisa-bisa. Oke. Well, kalian harus coba ikuti intuisi kalian, lebih gunakan consciousness, sadar. Berusaha untuk sadar dulu ya dari emotion kalian. Bisa aja kalian masih kasmaran atau kalian udah bener-bener gak mau lagi sama dia, padahal kalian masih ada berharap sama dia. Jadi ada sisi-sisi yang dimana seperti menggunakan topeng atau you lie to yourself, oke?
Nah, di sini ada choice ya kan? Pilihan. Gitu. Oke. Mungkin antara pilihan orang baru atau dia, atau pilihan balikan atau lepaskan. Oke, di sini kalian masih benar-benar berkabut ya. Atau mungkin juga hubungan yang seperti love triangle yang belum jelas sama dia. Oke. Lalu di angel romance-nya adalah codependency. Addictions are affecting your romantic life. Jadi hal gundah gulana ini itu karena faktor addiction salah satunya. Kalian udah ngerasa terlalu nyaman sama dia, sangat tergantung sama dia, oke? Ketagihan, oke, ibaratnya. Karena pasti dia memberikan kalian makan. Ibaratnya they feed you, yang membuat kalian menjadi sangat ketergantungan dengan dia. Oke. Entah itu toxic relationship atau benar-benar twin flame relationship ya. Tapi di sini kalian terlalu bergantung sama dia sampai kalau nggak ada dia, kalian kehilangan arah. Bahkan nggak tahu harus memilih jalan yang mana buat kalian sendiri. Iya kan? Nah, coba untuk jangan bergantung sama orang lain. Nah, kalau boleh ya, gue sarankan mengenai kartu di baris kelima ini, coba kalian dengarkan lagunya The Hills, The Weeknd, yang pasti kalian tahu lagu itu. Jadi ini menggambarkan situasi kalian ya. Only you to trust. Percaya dengan diri kalian sendiri. Bergantung hanya dengan kalian sendiri. Jangan menggantungkan diri ke orang lain. Bisa juga menggambarkan bahwa mungkin beberapa di antara kalian ada yang merasa fucked up. Ya, and it is the real you. When you fucked up, it is the real you, ibaratnya ya. Jadi di saat kalian guna-gulana dan gak tahu mau jalan kemana, ya, itulah diri kalian sebenarnya. Jadi selama ini adanya dia itu membuat kalian menjadi orang lain misalnya, oke? Atau karena gak ada dia, kalian jadi fucked up, oke? Ini semua karena codependency, ketergantungan. Kalian menggantungkan diri kalian, cinta kalian sepenuhnya ke orang itu. So, sarannya hanya coba sadari lebih lagi tentang diri kalian sendiri dan biar kalian punya clear thinking. Mungkin kalian butuh meditasi ya atau konsultasi dan tentukan pilihan. Oke. Hati-hati juga dalam memilih karena kalian masih terbawa dengan perasaan, terbawa dengan suasana, oke. Dan rasa ketergantungan itu yang mungkin bisa membuat kalian salah untuk melangkah, oke. Well, itu aja yang bisa gue bilang buat pick a card reading ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa sharing cerita-cerita kalian dan tinggalkan komen kalian kartu mana yang telah kalian pilih dan apakah maknanya buat hidup kalian, apakah resonate. Oke, terima kasih banyak. Salam hangat. Bye-bye.